biasa menyebutkan janji palsu. Lisan kita itu punya watak suka janji, suka obral janji. Yang kemudian kadang rela untuk memenuhi janji itu atau tidak rela. Kalau tidak rela berarti suloyo cidro, dan itu tanda-tanda munafik. Dalam komunikasi sehari-hari, pertama, jangan suka janji. Yang kedua, jangan suka memojokkan orang untuk berjanji. Tenan loyo, janji loyo. Yang sahur utangem, janji loyo. Iku sing utangi. Sing utang, wis janji tak anuni tak bayar sesuk, kau janji. Sing kene seneng janji, sing kono seneng nuntut janji. Nah, itu orang-orang kualitas akhlaknya rendah ya seperti itu. Jadi orang janji itu karena kurang percaya diri, sampai membuat orang supaya percaya dia ngetokno janji. Wes, aufu bil uqud. Janji itu pemberian. Maksudnya janji itu pemberian yang bisa dituntut, maksudnya begitu. Janji adalah hutang. Itu bukan kata pepatah saja, Nabi juga mengatakan. Bahkan lebih dari itu, kata Nabi, au afdol, bahkan lebih berat janji daripada utang. Allah wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, di surat Al-Qasas. Wadhkur fil kitabi surat Naml. Wadhkur fil kitabi Ismail, sebelumnya wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Musa. Itu riwayat nabi-nabi disampaikan sesuai dengan karakter mulianya masing-masing. Nabi-nabi itu kan selain akhlak mulia standar sebagai para nabi, itu punya karakter menonjol sendiri-sendiri. Dan Nabi Ismail itu termasuk yang di Quran disebut innahu kana shadiqal wa'di, orang yang menepati janji. Karena dikisahkan salah satunya bahwa Nabi Ismail itu berjanji pada orang lain, ya semayanan lah, tidak janji sepihak, ya semayanan atas berdasar kesepakatan ketemu di satu tempat. Lah orang itu lupa. Lah Nabi Ismail itu karakternya suka pegang janji, ditunggu sampai 22 hari nunggu orang itu nggak datang. Nunggune orang nyambi, nek nunggune nyambi ngono ya enak nek omah disambi gitu. Ini ndak ngeloloni di satu tempat, ditempuh di tempat itu. Abdullah bin Umar, putrane Umar, sudah mau meninggal, sakit sudah hampir mati. Itu dia bilang, eling, saya itu khotoba illa ibnati rajulun min Quraisyin. Dulu itu ada laki-laki yang melamar anak perempuan saya. Nah, komentar saya itu setengah janji, jadi sibhul wa'di. Saya saat itu memberi harapan ke dia, ya. Dan ini nampaknya saya mau mati, saya tidak ingin nanti sepertiga kemunafikan ada di saya, yakni idza wa'ada akhlafa itu. Sepertiga diri saya munafik ketika saya mati, saya tidak ingin. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saudara-saudara arep mati, saudara-saudara sekalian, tolong sekseni detik ini juga anak perempuan saya nikahkan dengan laki-laki itu. Sah,
terus la ilaha illallah, terus innalillahi terus mati. Mungkin inspirasinya dari sini yo. Kadang itu ono pernikahan dilaksanakan di depan jenazah orang mati. Itu gak yo, hanya psikologis saja lah itu. Malah tidak bagus itu loh. Ono jenazah terus apa relevansinya? Biar pernikahannya ikut disaksikan oleh bapak yang sing mati ya jadi kubur, urusan nikah ya nikah. Itu. Nabi sendiri pernah berjanji dengan orang, ya, orangnya lupa. Janjinya sudah lama, sejak Nabi belum diutus jadi Nabi. Terus Nabi sudah di atas jadi Nabi, terus janji ini masih ada. Terus ketika ditentukan harinya itu, hari pertama lupa, hari kedua lupa, hari ketiga baru ingat. Terus ketika ketemu orang itu, Nabi bilang, sudah 3 hari loh ya saya nunggu kamu. Nggih, kula ndek wingi 2 dinten. Lali kelasnya Kanjeng Nabi di PHP orang. Fala yaji'u hatta ya'tiku waktu sadaqan Rasulullah idza wa'ada asa. Kalau berjanji bilanglah asa. Asa itu wis muga-muga. Engko kowe marang nggonku ya tak liwetno. Ya muga-muga iso. Aja ngono. Siap, janji jam piro teko aku. Aja kuwatir. Jika ya aja kuwatir barang. Soalnya undangannya mangan, aja kuwatir. Tapi bukan masalah ini kuatir apa tidak, itu nyekeli janji sekat sepele, tapi janji itu betul-betul utang ya. Soalnya orang kadang janji itu terikat, arep lapo-lapo ya tidak bisa. Kuatir nek itu tadi yang sepakatan janji itu tadi tidak ada. Ada 2 versi hadis. Sifat munafik itu ada 3. Yang versi kedua, sifat munafik itu ada 4. Kowe milih ndi? Telu apa Pak? Melu telu, berarti kowe nek nglanggar siji ya sepertiga dirimu munafik. Kalau 4, kepamane melanggar siji, kita munafiknya hanya 1/4. Iya nek mau siji. Nek mbok saya kelanggar loro ndak separuh. Tapi itulah, meskipun orangnya sholat, puasa, zakat, haji, mengaku muslim, itu munafik. Berarti munafik itu ada 2. Munafik akhlaki, ya ini, dan munafik nidhomi, sistem. Kalau secara sistem nidhomi itu munafik itu kelompok orang yang hatinya kafir, ya, tidak beriman, tapi secara lahiriah menampakkan keimanan. Nah, yang nidhomi seperti ini siasi, ya tepatnya siasi. Ini yang berlakulah ya itu tadi hukum-hukum sosialnya. Tapi yang akhlaki seperti ini tidak bisa. Tidak bisa. Sampean siji seperapate munafik. Barang wis nglakoni papat-papate berarti sampean munafik 100%, berarti hukumnya kaya karo orang-orang munafik pada zaman Rasulullah. Tidak, karena ini akhlak. Lebih fatal mana sama fatalnya? Nah, janji mana yang dimaksud nyidrani janji, menyalahi janji dengan memenuhi janji? Begini, man azama alal wafa fa anna lahu udrun manahu lam yakun munafiqan. Ketika berjanji, hati kecil kita bertekad menunaikan.
Ketika pada masanya, waktunya tiba, ada udzur, kita tidak bisa menunaikan, itu kita tidak disebut menyalahi janji, masih disebut memegang janji karena memang ada udzur. Yang namanya menyalahi janji itu ketika berjanji sudah niat untuk menyalahi. Kalau ketika berjanji niat bertekad melaksanakan janjinya, nek ana udzur itu menyalahi janji, tapi suratan, bukan hakikatan. Nah, yang hakikatnya niat jadi. Tapi oleh Imam Ghazali juga diingatkan, meskipun suratan, bentuknya saja, lahiriahnya saja, itu hindari. Itu. Kalau tidak sangat terpaksa. Rasulullah itu pernah berjanji kepada Abul Haytham untuk memberi bagian 3 orang budak karena mau dijadikan sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya. Kurang lebih mungkin Nabi ngendikannya, sudahlah Pak Ibrahim, nanti kalau ada perang, ada rampasan, ada budak, sampean tak bagi budak 3 orang. Tuh. Fa'utiyah bisalasin, kemudian Nabi dikirimi pasukan Nabi ini 3 orang budak. Oh ya, terima kasih, ada pasukan yang lapor bawa budak. Terus di yang 2, ya ini terus manggil Abu Haytham, dipanggil, ini budak saya janji bagiannya sampean, requestnya sampean. Baru dikasih 2, Fatimah datang, Abah, kula nyuwun setunggal lah, kula niku teng griya giling niki, giling gandum sendiri. Nek kula nak ngaten dan niki tangane kula kapalen sedaya ngeten niki krana giling piyambak, prihatin. Memang Fatimah sama Sayyidina Ali itu hidupnya prihatin itu. Miskin gitu. Ning ngaten ngene ku Sayyidina Ali ngono yo rada nakal-nakal sithik. Itu prihatin ngono rencana arep wayoh bareng. Jadi nek ana rasan-rasan sahabat-sahabat itu ya lucu-lucu. Aja kandha sapa lho iki sausiri. Sing cerita Mbah Mun niku. Mbah Mun cerita. Jadi cara kowe sahabat iku Utsman karo Ali seneng Ali. Oh, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Gabwa. Saya ini kota ilmu pengetahuan dan pintunya itu Ali. Kalau berarti kalau masuk kota saya gerbangnya Ali. Tapi dari Mbah Mun, itu urusan ilmu, urusan liyane ya ora. Lah Ali itu hidupnya prihatin seperti itu mikir wayoh banget. Tapi bandingkan dengan Sayyidina Utsman. Utsman itu salah satu putrinya Nabi dinikah terus meninggal, terus menikah lagi dengan adiknya. Makanya dia disebut Dzunnuran itu. Saiki terus ratingnya kuali. Ya urusan itu. Nah Fatimah ini kanjeng Nabi, ya Allah bah kula niku giling piyambak niki tangane kula kapal. Apa jawab Nabi? Sudahlah Fatimah, saya sudah janji sama Abil Haytham untuk memberi 3 budak. Dikalahno anake dhewe. Kanjeng Nabi. Sampai ada hadis populer lau sarafat Fatimah laqata'tu yadaha. Jadi didikannya Nabi kepada putrinya ternyata seperti itu, tegas, adil. Kalau Fatimah mencuri, saya sendiri yang motong tangannya, yang mengeksekusi hukumannya saya sendiri. Tuh. Bapak-bapak sekarang berani bilang gitu. Nah, di depan publik berani, ya gua kena ditangkap. Walaqad kana, sudah. Ini berarti Nabi sangat setia kepada janji. Walaqad kana lan yakti temenono